Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar. Lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor iktp, nama lengkap yang sesuai dengan iktp-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan iktp, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah iktp-mu, selfie dengan iktp dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto iktp, buka akses kamera dan foto, lalu foto iktp-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi, upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan iktp. Foto dirimu dengan pose memegang iktp seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund in. Setelah kamu melakukan fund in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
selamat sore para hadirin sekalian. Selamat datang di acara webinar yang diadakan oleh Samuel Sekuritas, Bincang Investor pada Senin 20 Maret 2023. Perkenalkan, saya Gita Wahyuratnani, Equity Sales dari Samuel Sekuritas, yang juga akan menjadi moderator pada acara ini, juga mengucapkan selamat datang kepada bintang tamu kita, yaitu ada Bapak Dr. Kishore Kumar, ada Bapak Titus Handoyo, dan Ibu Jessica Utomo. Dan selamat datang juga kepada Ibu Miming sebagai founder Samuel Sekuritas. Terima kasih atas kesediaan waktunya ya untuk turut berpartisipasi dalam webinar ini. Sebenarnya acara ini lebih ke acara bincang-bincang santai dengan para bintang tamu yang merupakan investor saham dari PT Nusantara Sawit Sejahtera NSSS yang telah listing pada 10 Maret 2023 pada minggu lalu. Jadi sebenarnya kita ini ingin mendengarkan bagaimana sih pengalaman investasi kemudian testimoni dari masing-masing investor NSSS ini setelah 1 minggu listing di Bursa Efek Indonesia. Oke, pertama kita mulai dulu dari bintang tamu kita yang pertama, itu ada Bapak Dr. Kishore. Selamat datang Bapak Dr. Kishore. Apa kabar Pak? Sorry Pak, suaranya masih ke-mute. Halo? Ya, oke. Halo Pak Dr. Kishore, selamat datang Pak. Apa kabar? Baik kita, baik. Sehat semua. Salam sehat semua. Oke, terima kasih Pak. Kita mulai talk show-nya dengan Bapak Dokter dulu ya. Oke. Oke, gimana nih Pak? Boleh dong sharing nih ke kita sejak kapan nih Dr. Kishore mulai mengenal investasi saham dan kemudian dalam berinvestasi saham apa saja nih suka dan duka Bapak yang pernah dialami? Boleh dijawab Pak, silahkan. Oke. Ya, saya mulai investasi saham tahun 2007 waktu itu. 2007 saya mulai, sempat berhenti di tengah-tengah, waktu 2008 ada krisis, masalah sempat rugi, terus mulai aktif lagi di tahun 2015, 2016 sampai sekarang aktif. Ya, suka dukanya banyak. Ada untung, ada rugi. Wih, lama juga ya Pak ya. Udah ngerasain ya. Nah, kalau sukanya dalam investasi saham tuh kayak apa Pak? Selain untungnya. Sekarang kita untuk di Indonesia, saya merasa peluang untuk investasi saham Indonesia masih sangat bagus. Dengan keadaan pajak, kita dapat pajak final juga itu sangat menguntungkan kita untuk investasi saham. Oke. Selain saham Pak, kira-kira ada instrumen lain nggak Pak kalau investasi? Ada bonds, ada ya semua surat utang SUN, surat utang negara, semua adalah yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang semua ada. Wih, keren dokter nih. Dokter masih aktif ya investasi nih. Selain sibuk di kedokteran ya Pak ya. Nah, kalau gitu, kalau Bapak Titus nih, selamat datang Pak Titus. Kebetulan ada bintang tamu kedua kita, ada yang namanya Pak Titus Handoyo. Selamat datang, apa kabar Pak? Ya, kita selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera, salam sehat. Iya, salam Pak. Salam kenal juga Pak. Kita baru ketemu ya Pak di sini ya. Sebelumnya webinar belum pernah ketemu saya nih. Ya, udah dengar namanya kita. Iya. Oke Pak, tadi kan kita udah dengar nih cerita investasi dari Dr. Kishore nih. Sekarang kita gantian ke Pak Titus ya. Jadi sebelumnya Pak Titus juga pernah nih kan diundang ke webinar kita, tapi kayaknya belum ada yang tahu nih latar belakang Pak Titus. Boleh diceritain nggak Pak, kesibukannya Pak Titus sekarang nih lagi apa aja nih Pak? Iya, latar belakang saya pure seorang bisnismen, tapi 27 tahun yang lampau, lewat mujizat pertolongan Tuhan, sakit mau mati dan sembuh. Jadi sekarang saya juga menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, melayani di gereja. Jadi sambil berbisnis juga ada di pelayanan supaya ada keseimbangan, ya. Oke Pak, hebatnya. Terus untuk bicara mengenai investasi nih Pak, kan kita sudah dengar tadi dari Dr. Kishore, kalau Pak Titus sendiri udah berapa lama nih investasi di saham? Terus apa nih yang buat Pak Titus mau melakukan investasi saham sampai hari ini? Iya, saya investasi saham cukup lama. Sudah 35 tahun sejak deregulasi tahun 88.
Dan tadinya saya ada beberapa bisnis, tapi akhirnya menciut menjadi dua bagian main bisnis saya, yaitu di properti yang sudah 40 tahun lebih dan di saham. Saya melihat di saham ini baik ya. Kenapa? Kesatu liquid. 2 hari butuh dana cair. Kedua juga tadi sudah disinggung oleh dokter soal perpajakan. Perpajakannya nggak rumit. Ya. Dan ketiga, tentunya kita dengan modal yang terbatas, kita bisa memiliki atau ikut menjadi pemegang saham dari perusahaan besar. Apalagi kalau perusahaan tersebut, perusahaan yang dikelola dengan baik, maka kita juga akhirnya dapat menikmati keuntungan-keuntungan seperti yang mereka dapatkan. Jadi itu menurut saya saat ini sangat menarik, apalagi untuk umur saya yang 70 tahun, ya ini juga menjadi obat pikun. Ya untuk saham begitu apal dan saya atraktif, ya. Oke, kan kalau kita dengar tadi masih sukanya nih Pak. Kalau dukanya pernah nggak Bapak kayak misalnya lagi floating loss gitu, Bapak ada kapoknya gitu nggak main saham? Atau masih malah tambah semangat nih kalau lagi loss? Ini ya, setiap bisnismen pun kan tujuannya keuntungan. Nah di saham ini bisa untung cepat, bisa rugi cepat. Tapi kalau kita hati-hati dan kita masuk di saham yang tentunya kita tahu ownernya, lalu pengelolanya para profesional yang tentu punya komitmen, saya yakin kerugiannya ada karena kita tidak terlepas daripada situasi dunia. Seperti saat ini, saya kira arahnya memang sedang menurun karena ada masalah penutupan bank di Amerika. Tapi secara menyeluruh, kita kalau hati-hati tetap saham lebih dibandingkan investasi yang lain. Ini pengalaman saya pribadi ya. Iya, betul Pak. Jadi kita memang kalau main saham nggak boleh sembarangan ya Pak, tetap harus analisis yang baik ya Pak ya. Ya, tadi ada pertanyaan belum saya jawab. Oh ya. Kalau mengalami kerugian apakah di cut loss? Tentunya kita lihat ya, kalau saham itu punya fundamental ya kita justru average ya, beli di bawah lagi, beli di bawah, pasti akan ketemu dan menguntungkan. Ini pengalaman saya. Tapi kalau kita beli saham gorengan, ya kalau pas turun ya nggak tahu batasnya di mana, kira-kira begitu. Ya, betul Pak. Saya setuju dengan Bapak kalau itu. Jadi memang benar-benar kita harus pilih-pilih juga ya kalau main saham, nggak boleh yang asal, yang nggak gambling gitu ya Pak istilahnya. Biar kalau rugi juga bisa terkontrol gitu ya, ada tahu risiko ya Pak. Bolehlah 10% aja dari portofolio untuk gambling. Jadi bisa dapat untung banyak atau ya 0 ya, tapi 10% saja, kira-kira begitu. Oke Pak Titus, terima kasih Pak untuk pengalamannya. Sekarang nih gantian ya Pak ya dengan Jessica nih. Jessica ini seumuran saya nih, kalangan anak muda ya ceritanya kita ya. Oke, halo Jessica, apa kabar? Baik. Ya baik ya, sehat selalu ya Jess? Sehat. Oke nih, kita masuk ke topik ini ya. Gimana nih kalau dari Jessica pengalaman tentang investasi nih. Tapi sebelumnya mau tahu kira-kira nih Jessica lagi sibuk apa sekarang? Mau lagi full time trader atau ada sibuk yang lain? Betul. Jadi sementara ini sejak pandemi most of my time itu memang di trading gitu. Jadi sebelumnya mungkin saya ceritain dulu ya sedikit background. Jadi saya kembali ke Indonesia itu akhir tahun 2018. Jadi sebelum saya kembali ke Indonesia, saya lama di Singapura. Nah, di Singapura itu saya bekerja sekitar 5 tahunan di sebuah perusahaan, yaitu KPMG. Jadi itu adalah audit firm. Nah, setelah saya bekerja di Singapura, saya berpikir, sebetulnya saya nggak ingin kerja terus-menerus, saya harus mencari sampingan. Lalu di saat itu saya juga kebetulan orang tua juga mengajak saya untuk kembali ke Indonesia untuk bantu usaha keluarga. Akhirnya di tahun 2018 akhir saya decided untuk move back to Indonesia.
Nah, ketika sudah balik, saya bantu-bantu keluarga. Jadi ada di bidang manufacturing juga, di tekstil. Lalu di waktu luang nih saya baru mulai mengenal yang namanya Indonesian stock market ya. Jadi mungkin kalau kita tadi nanya, kalau mungkin Pak Titus, Dr. Kishore ada cerita sejak kapan memulai investasi. Pertama kali saya membuka akun investasi atau akun saham sebetulnya bukan di Indonesia, malah di Singapura. Jadi saat itu saya baru masuk kuliah. Nah, di Singapura tuh ada seminar. Jadi diajakin sama nenek saya ikut seminar itu, seminar saham. Nah, dari seminar itu saya buka akun sekuritas di OCBC Singapura waktu itu. Nah, singkat cerita mainlah sedikit-sedikit ya, invest sedikit-sedikit, tapi nggak gitu aktif gitu, sampai baru mulai aktifnya ini ketika balik ke Indonesia. Kebetulan ikut lagi lah, ada seminar-seminar gitu, jadi baru mulai aktif lagi sambil bantu-bantu keluarga ya. Nah, kalau ditanya aktifnya seberapa aktif, untuk saat ini lumayan aktif lah, trading di Samuel cukup lumayan aktif. Oh gitu. Tapi tahu Samuel dari siapa nih, Jas? Kok bisa milih Samuel nih? Tolong dong testimoninya sedikit. Kebetulan kenal sama temennya Koko sih, temennya Koko. Gitu. Iya, temennya Koko juga di Samuel. Terus kenal baiklah dengan orang-orang di Samuel juga. Nyaman sih trading di sini. Oke, sejauh ini aman kan ya, Star? Aman. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih ya para ini bintang tamu. Oke juga nih pengalaman investasinya udah senior nih, lebih jago. Oke, kan kalau sekarang sore ini sebenarnya kita topiknya akan lebih membahas nih salah satu saham yang barusan listing nih. Namanya NSSS atau PT Nusantara Sawit Sejahtera. Kita mulai dulu dari Dr. Kishore ya. Nah, kan Dr. Kishore tahu nih, NSSS kan sudah listing nih dok, dari tanggal 10 Maret 2023 kemarin. Dan Dr. Kishore sendiri kayaknya juga datang ya waktu itu di bursa. Ya. Nah, kan sekarang nih udah terhitung seminggu sejak NSS listing nih dok. Kira-kira gimana nih pandangan Dr. Kishore terhadap performa NSSS sekarang? Oke. Memang kebetulan waktu tanggal 10 Maret pas listing saya juga hadir di BEJ. Dan sekarang udah hari ini hari 6 kerja sejak listingnya NSSS, performanya cukup bagus, likuiditasnya bagus, harga juga sampai sekarang masih ada 10% di atas harga IPO. Jadi saya anggap di keadaan pasar yang sangat tidak menentu dengan adanya masalah Silicon Valley Bank dan lain-lain, indeks kita juga merah darah baru-baru ini, tapi tetap NSSS masih ada di atas 10% di atas harga IPO. Ya, dan likuiditasnya juga tiap hari transaksi puluhan miliar, saya anggap performanya bagus. Oke, ya kita lihat tadi untungnya tutupnya oke ya dok, masih di atas harga IPO, terjaga banget ya harganya ya. Oke, kan tadi juga dokter ada singgung nih kondisi market yang saat ini tuh sedang kurang bagus. Nah, kemudian apa nih yang membuat dokter tetap mau investasi di NSSS? Kalau dari segi fundamentalnya, kalau dokter bisa sharing ke kita semua. Ya, memang keadaan pasar sekarang kan ada yang bilang mau resesi dan lain kurang bagus. Tapi tetap kalau kita mau investasi jangka panjang, kita pilih saham, kita pelajarin juga bisnisnya, kita pelajarin dari manajemennya, semuanya NSSS oke. Terus ke depannya, dia punya rencana ke depannya, rencana bisnisnya yang menambah fasilitas produksi, terus juga ada juga untuk dari segi fundamentalnya semua. Menurut saya jangka panjangnya NSSS nggak usah takut arahnya. Nah, tren mau naik kemana, ke berapa memang karena masih baru 6 hari, sulit masih kita menentukan trennya mau naik ke berapa, ke atas apa. Tapi secara fundamental dan secara untuk investasi jangka panjang, saya anggap NSSS oke. Oke, sip. Terima kasih dokter. Tapi berarti kalau menurut dokter sendiri masih oke ya NSSS ini untuk dikoleksi secara jangka panjang, dok? Ya, ini sekarang IPO
NSSS di harga 127, hari ini tutup di 138, jadi naik 11 poin. Dan masih belum jauh di atas harga IPO. Sedangkan target price-nya habis 18 bulan dengan warrant exercise 190, harusnya habis 18 bulan ada harga 190, mungkin 6 bulan ke depan. Jadi saya rasa untuk dikoleksi saat ini harganya masih oke. Oke, untuk warrant-nya kira-kira bagaimana dok? Pergerakan harga warrant-nya menurut dokter? Harga warrant waktu pertama listing memang mencapai sampai harga 20-an, terus sempat turun ke harga 10, 11, 12 ya. Sekarang di harga 14, oke lah. 14 tambah 190, kalau kita hitung matematika 204, berarti kita ekspektasi kita satu hari ada harga 204 nih NSSS. Oke, amin ya dok. Doain Amin. ya. Oke, terima kasih Dokter Kishore. Kita gantian nih ya ke Pak Titus ya Pak. Nah, ya. Saya ada urusan lain, boleh keluar sebentar? Oh, boleh Pak Kishore. Terima kasih ya Pak ya, atas partisipasinya. Boleh, silakan. Nanti silakan join lagi ya Pak. Ya, terima kasih. Oke, sekarang ke Pak Titus kita gantian ya Pak. Ya, boleh. Oke, Pak Titus kan bicara nih masalah NSSS yang udah mengawali perjalanannya setidaknya udah seminggu ini ya dari hari listing. Nah, kira-kira gimana nih menurut Pak Titus sebagai salah satu investor NSSS, performanya seminggu ini gimana Pak? Ya, saya sendiri melihat selama seminggu ini, walaupun kondisi market yang tidak menguntungkan, banyak saham yang justru turun, tapi NSS belum pernah turun di bawah perdana. Bahkan saat ini saya melihat dengan harga yang penutupan tadi 138 dan juga warrantnya 14 rupiah, investor yang telah membeli saham NSS IPO pertama di perdana, kita dapat return kurang lebih 14%. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup baik. Dan saya yakin apalagi di sektor ini punya masa depan yang bagus pula, apalagi dari segi umur perusahaan yang masih relatif muda, 67 tahun, sehingga saya yakin ke depannya, apalagi kalau market sudah kembali membaik, maka saya yakin akan memberikan return yang lebih besar lagi kepada kita semua, para pemegang saham. Jadi saya melihat NSS dalam hal ini cukup sehat dan sangat baik. Ya, kita investor dengan hasil yang ada. Oke, kalau gitu Pak Titus, terima kasih Pak. Nah, kalau menurut pandangan Pak Titus sendiri nih, kira-kira apa yang membuat NSS ini perlu diapresiasi Pak? Apakah dari segi fundamentalnya menurut analisis Pak Titus bagaimana Pak? Ya, karena kita lihat dari sektor usahanya dan padat karya, sehingga dengan menyerap begitu banyak tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit, yang akhirnya juga memberi sumbangan kepada pemerintah dalam hal pajak, dalam hal yang dan saya kira ini juga memberikan kebaikan bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi investor, bagi kita semua, ya, termasuk bagi pemegang saham. Ya. Sehingga saya percaya, saya yakin, apalagi saya juga pelajarin tentang perusahaan ini, maka mereka juga memberikan fasilitas yang sangat baik kepada karyawannya, karena memang kita tidak terlepas daripada hubungan karyawan, manajemen, dan owner. Dengan demikian saling menguntungkan, ini akan langgeng dan bahkan akan memberi hasil yang maksimal tentunya di waktu yang akan datang. Oke, baik Pak. Jadi benar-benar NSSS itu memikirkan gimana ya jangka panjangnya ya Pak. Jadi memang baik ya fundamentalnya ya Pak ya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Titus juga nih, komitmen apa yang bisa kita lihat Pak dari NSSS bahwa mereka ke depannya akan mampu menjadi investor? Kalau menurut pandangan Bapak? Sesuai dengan Prospektus, kalau nggak salah, komitmen NSS dia berjanji untuk memberikan pembagian dividen kurang lebih 3% ya dari laba tahun buku 2020
2024. Dan ini menunjukkan bahwa NSS juga mengajak investor pemegang saham di dalam hal pembagian dividen. Berarti perusahaan ini juga mengapresiasi para investor yang telah juga punya andil mendukung langkah strategis NSS dalam usaha tersebut. Dan ini membuktikan bahwa NSS benar-benar berkomitmen untuk memberi keuntungan kepada para investor. Ya, itu yang membuat salah satu daya tarik tersendiri. Dan demikian akan menghasilkan pertumbuhan laba yang berkelanjutan sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakannya. Ya, dan saya percaya komitmen ini pasti akan terwujud mengingat owner dan para manajemen yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih ya Pak Titus atas jawabannya ya Pak. Sekarang gantian lagi nih kita ke... Boleh saya kasih tips sedikit atau nanti saja? Oh, nggak apa-apa Pak, silahkan Pak. Gimana Pak sebelum lanjut? Dengan adanya NSS memberikan warrant 2/1 yang sekarang juga di market harganya 14, saya yakin orang-orang yang pemodal kecil beli saja warrant dengan harga kenaikan udah persentasenya sangat tinggi. Ya, saya sendiri pribadi waktu start pertama, waktu listing, saya membeli warrant di harga 22. Takut nggak kebagian karena jumlahnya terbatas. Jadi saya beli saja di harga 22, ya, maka cuma naik 1 poin 23, saya nggak jual, turun 18, saya average lagi, ya, naik lagi, turun lagi, saya average lagi, pasti nggak ketemu, pasti ketemu. Ya, dengan modal yang kecil dapat return yang cukup besar. Ya, ini pengalaman di warrant. Apalagi masih perusahaan awal seperti ini masih jauh. Saya yakin di akhir tahun itu target yang 18 bulan pasti sudah tercapai. Ini doa saya. Semoga. Amin Pak. Amin. Jadi Bapak rekomendasinya masih ini Pak, masih saran Bapak mending di hold dulu ya warrant-nya. Nanti mau di exercise gitu ya Pak? Rencananya. Saya sebagian trading. Saya beli di harga Rp7. Ya. Kalau untungnya udah cukup lumayan saya jual ya. Ada yang trading, ada yang saya kira begitu. Dan ini sangat menarik bagi mereka yang belum mempunyai saham tersebut. Saya pikir ini baru kenaikannya kecil sedikit bisa berinvestasi di saham tersebut ya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Titus atas jawabannya ya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut nih ke Jessica nih. Hai Jess, kita balik lagi nih. Oke, kan Jessica sendiri juga salah satu investor dari NSS. Nah, kalau kamu lihat nih performa NSS selama seminggu terakhir sejak listing itu gimana menurut Jessica? Menurut saya, kalau bicara soal performa saham, kalau yang baru listing itu beragam ya. Kayak misalnya kita lihat beberapa terakhir, ini kan ada beberapa saham yang listing di bursa. Salah satunya NSS ya. Nah, ada kalau dibandingin dengan saham-saham yang lain memang beragam sekali karena ada yang kalau kita lihat ada saham yang langsung ARA berhari-hari, ada juga yang setelah ARA berhari-hari langsung dilanjutkan dengan ARB beruntun, ada juga malah saham yang hari pertama tuh langsung ARB juga ada. Nah, kalau bicara tentang NSSS, setelah seminggu ini saya lihat selama dia masih harganya bisa bertahan di atas harga IPO dan juga mungkin kita lihat ya dari segi likuiditas juga lumayan stabil ya, meskipun kalau kita lihat kondisi market ini lagi di tengah-tengah isu-isu berita luar negeri yaitu di Amerika bank-bank kolaps, tapi setidaknya masih stabil. Jadi kalau saya lihat minat investor terhadap saham ini masih ada dan cukup masih tinggi. Jadi masih dipercaya publik dan kita lihat juga foreign flow-nya juga asing juga nggak banyak jualan. Jadi kalau dari segi harga, selama harga ini masih cukup stabil, masih bagus sekali menurut saya Gita. Oke, berarti masih kejaga banget ya yang paling ini yang terasa banget memang harganya dijaga jangan sampai di bawah harga IPO ya. Jadi makanya
investor tuh masih wah ini banyak peminat nih kayaknya NSS gitu kan ya. Iya. Nah kalau kamu sendiri selain dari pergerakan harga nih, kenapa masih punya keyakinan untuk tetap menjadi investor dari NSSS? Oke, mengenai menjadi investor, saya pribadi memang melihat value dari sebuah perusahaan. Jadi di balik dari value sebuah perusahaan yang saya lihat dari NSSS ini, yang pertama saya lihat tanaman-tanaman di NSSS ini masih termasuk muda. Jadi untuk potensi perkembangan secara growth company ini masih cukup besar, karena di sawit itu yang kita pahami bahwa masa tanaman ini mature itu di umur sekitar di atas 9 itu udah mature, sedangkan tanaman NSSS rata-rata ini di umur 8 tahun, dan bahkan masih banyak yang muda-muda sekitar 4 tahun, 5 tahunan. Jadi untuk proyeksi jangka panjang saya melihat potensi yang cukup luar biasa ya, karena tanamannya masih muda, lalu kita juga melihat land bank-nya NSSS itu cukup besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Jadi kalau kita lihat dari analis punya research ya, land bank-nya NSSS itu yang belum tertanam masih ada sekitar 20.000 hektar. Dan setiap tahunnya akan terus ditanam. Jadi per tahun nambah. Jadi daripada kita istilahnya berpikirnya dari tempat yang sudah ditanam di replant, sedangkan di NSSS ini malah dia ekspansi, jadi menambah lahan dan menanam yang baru. Jadi dari segi pertumbuhan saya melihat cukup ada ruang yang besar. Di samping itu mungkin dari segi perusahaannya sendiri, saya melihat mungkin kalau teman-teman ada yang ikut join webinar sebelumnya, sudah pernah mengenal sosok-sosok di balik perusahaan NSSS, yaitu ada Pak Teguh dan juga Pak Adi, ya Pak Adi Patriawan Kurniadi. Nah, saya melihat beliau itu masih termasuk muda juga. Jadi yang saya baca, Pak Adi ini dari sejak lulus sudah langsung terjun ke dunia sawit. Jadi tidak berganti-ganti haluan, tapi dia fokus di sana. Jadi saya melihat dari segi sosok di balik perusahaannya juga didukung Pak Teguh yang sudah berpengalaman sekitar 40 tahunan ya Gita ya. Dan juga Pak Adi bersama-sama menurut saya bisa membawa NSSS ke jenjang yang lebih baik dan bagus untuk investasi jangka panjang. Menurut saya seperti itu. Keren banget Jessica, bacanya sampai fundamentalnya juga ya, analisisnya ya. Oke, tapi kalau kita bicara soal pertumbuhan nih Jess, kira-kira menurut kamu apa sih yang buat NSSS ke depan akan memiliki tren pertumbuhan yang baik? Pertama-tama mungkin dari segi, mungkin tadi saya udah share juga ya, dari segi land bank-nya besar. Jadi land bank-nya itu masih potensial untuk ditanamin itu masih banyak sekali ya. Jadi dari segi land bank, lalu dia juga ingin membuat CPO mill. Jadi CPO mill yang baru akan dibuat supaya produksinya juga bertumbuh. Jadi kita bisa lihat secara proyeksi harusnya revenue tahun depan itu bisa hampir 2 kali lipat daripada tahun ini jika semuanya berjalan lancar. Memang nggak ada yang bisa memastikan semuanya ini pasti sesuai planning, tapi kita lihat dari dia punya planningnya dulu very good lah menurut saya Gita. Dan juga kalau dari segi saham mungkin ada yang namanya waran yang mungkin tadi sudah disebutkan Pak Titus dan juga Dr. Kishore ya. Jadi ada waran juga itu pemanis menurut saya. Tapi balik lagi kalau saya pribadi mungkin nggak melihat warannya, tapi lebih melihat orang-orang di balik perusahaan tersebut. Gitu kita. Oke, dengan harga exercise yang sekarang, harga exercise-nya kan 190 ya nanti per saham. Kira-kira di situ tuh ada harapan nggak ya investor kalau harganya kira-kira bisa sampai ke sana? Kalau dengan harga warrant-nya sendiri. Betul. Biasa orang melihat harga warrant sebagai target ya, sebagai
Ya harusnya kalau dengan harganya sahamnya lebih tinggi, harusnya dengan harga warrant segitu banyak orang yang ingin exercise ya nanti ya. Iya. Selain itu mungkin kalau dibandingkan harga-harga perusahaan sawit yang lain kayak TPAG, AALI, kalau saya lihat harga NSSS ini masih cukup di angka 100-an, jadi masih ada proyeksi untuk berkembangnya masih cukup besar gitu kita. Oke. Oke, terima kasih ya Jessica ya atas sharingnya. Oke, kalau gitu untuk talk show kita hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para bintang tamu yang lain pada sore ini yang udah membagikan pengalaman selama berinvestasinya, khususnya investasi di saham NSSS ini. Namun sebelum acara ini berakhir, di sini ada Bapak Nyoman dari Investment Banking, kiranya ada update sedikit tentang market atau perkembangan sektor CPO kali ini dan kondisi fundamental kalau ada Pak. Pak Nyoman, silakan. Ya, halo teman-teman sekalian. Ini mau menambahkan aja ya, salam sehat tentunya buat kita semua. Di tengah market yang lagi fluctuate seperti ini, tentunya kita pilihan investasi pastinya harus balik lagi ke fundamental ya. Lagi-lagi betul-betul industri yang dari sisi pertumbuhannya masih baik, lalu juga dari sisi appetite dari konsumennya juga masih sangat tinggi, begitu ya. Salah satunya mungkin sebagai source hampir ya kita itu bilang 35% dari edible oil dunia itu adalah sawit. Tentunya ini juga salah satu opsi yang kita bisa pilih ya. Mungkin saya sedikit mau bahas terkait perkembangan market dari kelapa sawit ya. Sebentar ya. Apakah terlihat? Sebentar. Saya mau share. Oke. Ya. Nah, di sini saya mau lihat kira-kira dibandingkan dengan peers ya, untuk khusus NSS ini seperti apa gitu ya. Karena memang peningkatannya kan cukup baik, sudah mencapai 8% ya dari harga IPO. Nah, kalau lihat teman-teman yang lain tuh, yang naik tuh sebenarnya hanya yang positif tuh hanya NSS kebetulan, karena memang kita lihat Astra Agro Lestari yang tadinya sebagai market leader ya di market itu recently mengalami penurunan hingga saat ini juga sudah dari sisi market cap tuh sudah disusul oleh sawit sumber emas Sarana. Nah ini tentunya kita melihat bahwa fenomena ini terjadi karena tadi seperti disampaikan Ibu Jessica, kunci dari perusahaan kelapa sawit tentunya dari pertumbuhan dan juga dari sisi umur ya. Nah, secara average memang saat ini sawit sumber emas lagi dalam periode masa prima. Average ada mungkin di sekitar 13 tahun. Jadi sehingga orang-orang tuh mulai shifting ke perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan produktivitas cukup baik ya, terutama di sektor sawit. Nah, lalu ini juga kita bisa lihat kalau LSIP ya, salah satu perusahaan yang cukup lama juga ada di bursa. Saat ini pun EV per HA-nya tuh sudah hanya di kisaran sekitar 2.000. Sementara harga market saja nih sebagai gambaran kalau kita mau membangun perkebunan kelapa sawit saja tuh $2.000 tuh tidak akan cukup tentunya ya. Jadi range-nya ada sekitar 100 juta per hektar lah ya, 100 sampai 120 juta per hektar. Jadi memang ini shifting ini people mulai kelihatan untuk switching ya. Switching dari perusahaan-perusahaan yang memang yield-nya lagi umur sudah mulai menua, lalu dari sisi profitability juga mulai menurun ke perusahaan-perusahaan yang masih memiliki prospek pertumbuhan yang besar begitu. Nah, uniknya adalah di antara kita semua sektor Indonesia maupun Malaysia dan Singapura, kita tuh masih ketinggalan dari sisi sektor average ya. Dari sisi valuasi kita tuh walaupun kita world largest CPO plantation in the world, sementara di tetangga kita tuh masih 29.000 per hektar, dan juga di Singapura 10.000, di secara sektoral tuh average tuh ada di 21.000 ya. Jadi memang harapannya sih ke depan ini akan membaik ya, terutama dari beberapa instansi pemerintah yang benar-benar serius ingin meningkatkan utilisasi dari CPO gitu. Nah, NSS tadi sudah disampaikan oleh para narasumber bahwa memang prospeknya itu masih sangat baik. Untuk 2023 sendiri
dari dipublish oleh Samuel Sekuritas itu sudah diceritakan bahwa memang tahun ini tuh menjadi tahun yang penting, dan itu pembuktian dari komitmennya manajemen NSS dalam finalisasi pabrik kelapa sawit yang kedua. Nah ini so far sih update-nya, saya sempat ngobrol-ngobrol juga berbincang dengan manajemen, itu masih on track dan bisa ditargetkan untuk complete di akhir tahun ini. Jadi memang dari sisi valuasi tahun 2023 ini masih banyak potensial growth-nya lah ya hingga tahun 2024. Jadi kalau kita lihat di sini juga ada di sisi price to earnings, walaupun memang kita melihat dengan ekspektasi earnings 2023 di angka 9,5 kali, kalau kita lihat di potensi di angka 2024 itu masih sangat atraktif gitu ya, masih di angka 5 kali gitu. Dengan tentunya ROI yang sangat baik ya compare to its peers. Gitu sih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Gita terkait CPO sector. Terkait market mungkin bisa saya kembalikan ke Gita. Atau gitu. teknikal, silakan. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Tapi sebelum ini nih, sebelum ganti. Ya, silakan. Ini ada sekalian ya, kita langsung jawab aja question and answer. Ini ada dari Bapak Peter. Bapak Peter nih mau tanya, tapi nilai PBV dari NSS lebih mahal dari SMSS, yang mana justru telah memiliki histori lebih panjang. Boleh tahu kenapa justru memilih NSSS daripada SMSS saja? Ya, thank you. Itu pertanyaan yang bagus ya. Sebetulnya memang dari sisi itu kan berarti PBV menggunakan price to book value ya. Jadi sisi pertama mungkin saya bisa jawab dari sisi operational area kan memang SSMS masih di atas dari NSS begitu ya. Tentunya ke depannya dari komitmen dari penanaman perkebunan NSS saat ini kan masih memiliki 20.000 land bank ya. Dan komitmennya tahun ini ingin menambah 3.000 hektar, lalu di tahun depan sekitar 4.000 sampai akhirnya rata-rata 5.000 per hektar sampai 2026. Sampai itu akhirnya sudah fully planted. Nah, dari sisi tanaman itu sendiri memang kan karena umurnya masih muda ya, tanaman baru itu memiliki value yang masih relatif lebih rendah daripada tanaman yang sudah menghasilkan. Karena tanaman sawit itu harus menunggu sekitar 1-4 tahun sampai akhirnya dia menghasilkan dan direklasifikasi menjadi tanaman menghasilkan. Sehingga memang kalau kita compare apple to apple pada saat ini, betul memang saat ini price to book-nya tuh masih lebih mahal ya compare to SSMS. Namun itu menjadi suatu consideration juga kita untuk berinvestasi. Kita selain dari PBV kita compare ke ya metrics yang lain seperti contoh price to earnings dan maupun dari profitability ratio seperti margin maupun ROI ya. Jadi bukan berarti PBV mahal itu lebih mahal itu berarti harus kita avoid, nggak juga. Kita mesti compare dengan matriks lainnya. Jadi kita memiliki pandangan yang lebih lengkap gitu ya. Gitu. Dan di sisi equity pun tadi sudah disampaikan juga SSMS sudah memiliki track record yang panjang. Sementara NSS kan masih baru ya. Tentunya akan menuju ke sana. Tapi benchmarkingnya adalah sama-sama di Kalimantan, SSMS saja bisa seperti itu begitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau ntar NSS saja mencapai umur yang sama dengan SSMS. Tentunya membantu juga kita sebagai investor investasi saat ini dan kita lihat lagi 3-5 tahun ke depan. Mungkin itu kita. Oke, terima kasih Pak Nyoman atas sharing tentang NSS-nya dan CPO sektor. Oke, lanjut ada update nih sedikit dari segi teknikal dari Pak William ya, analis teknis mengenai pergerakan harga CPO dan NSSS dibandingkan peers-nya, gimana Pak? Mungkin bisa di-share Pak William? Oh ya, bisa. Saya share dulu ya screen saya. Oke. Nah, saya ngelihat di sini ya, kalau ngacu pada diskusi kita untuk menghargakan harga CPO, sebenarnya sih kita kalau ngelihat bear market-nya itu cenderung sudah berakhir. Di sini kalau kita lihat dari bulan September 2022, memang sudah ada breakout dari downtrend line kalau saya mengacu pada harga FCPO, crude palm oil futures. Nah, cuma seringnya sih selama beberapa bulan terakhir, kita itu memang belum ada gerakan kuat.
ya. Ada resisten di 4457 tuh yang belum patah yang saya lihat di sini. Dan sekarang ini saya lihat ini kita sebenarnya lagi nguji-nguji support kira-kira 3710. Nah, perhatiin ini ada kecenderungan kita itu ada breakdown ya. Kalau ini breakdown menurut saya sih penurunan kita tuh terbatas. Saya nggak ngarepin kita nih jebol lebih dalam lagi, kira-kira dari level 3290, 3300, itu adalah low dari CPO pas second half 2022 kemarin. Jadi saat ini kita memang harus bersabar ya, untuk pergerakan CPO itu sayang sekali memang belum ada gerakan kuat. Nah, menariknya di sini, saya ngelihat itu kalau harga-harga yang comparison-nya itu, pergerakan CPO selama beberapa bulan terakhir, kalau kita lihat NSS, itu memang nggak semuanya outperform terhadap market ya. Market kita itu selama 6 bulan terakhir, kalau tarik dari September sekarang, itu memang cenderungannya itu negatif, di sekitar minus 8% di ISG-nya. Ada beberapa saham CPO yang outperform, seperti SNG dan SSMS, itu kencang banget, sekitar 40-25%. NSSS, ya karena baru IPO, sebenarnya perbandingan nggak apple to apple. Tapi karena NSS cenderung flat, itu sebenarnya masih relatif lebih baik daripada IHSG yang cenderung tekan. Sebelumnya sih kalau saya perhatikan, saham CPO itu nggak banyak gerakan yang perform ya, kebanyakan justru underperform. Si Ali, STA, gitu, LSIP, itu kebanyakan itu masih belum menunjukkan performa yang menarik. Nah, coba kita review deh bagaimana pergerakannya ya. Kalau secara individual teknikal ya. Nah, NSSS karena baru IPO, kita lihat di sini memang belum ada gerakan yang kuat ini. Tapi kalau secara teknikal, saya lihat sini ada satu pola triangle ya selama 1-2 minggu terakhir. Kita saat ini sudah pas banget menguji resisten 138, yang menurut saya sih ada peluang untuk breakout dekat. Target ya kalau mau ke high memang 155, tapi ingat harga CPO tuh seperti yang kita lihat tadi itu kecenderungannya memang lagi akan tertekan. Jadi mungkin nggak akan langsung terbang kencang SSS. Saya juga ngarepin kita karena ini satu pola triangle, paling nggak kita akan sideways dulu, consolidating, sampai kita menunggu ada bullish pressure kuat, bisa mengangkat pergerakan NSSS. Nah, kalau tadi kita melihat ada beberapa saham yang memang tuh sudah outperform, say SSMS. Saham yang ini, SSMS itu saham yang rally kencang banget ya, kalau kita dari bulan September sampai sekarang Maret, ini kita sekarang itu masih berada di atas uptrend line. Jadi kita bisa lihat ada beberapa saham CPO itu yang geraknya cukup menarik. Di sini SSMS, saya ngelihat sih karena masih di atas uptrend line, peluang untuk break dari 1745 bakal menguji 1800 dalam waktu dekat. Demikian juga saham seperti DSFG yang tadi kita lihat gitu outperform. Seperti halnya SSMS, kita ngelihat ini masih berada dalam satu uptrend line ya. Ini sudah berkonsolidasi di bawah resisten 700. Jadi menurut saya sih ada peluang, karena ingat kita masih di atas uptrend line, ini kan bisa lanjut breakout dan lanjut rally. Nah, kalau saham-saham yang masih cenderung underperform, saya ngelihat di situ misalnya Ali. Nah, ini sih scenario lebih ke arah bottom fishing, karena kita sekarang ini lagi nguji support. Perhatikan nih support dibentuk dari bulan Oktober kemarin, 7.800-an. Kita ngarep ini paling nggak ada rebound, atau paling consolidating dulu di level 7.800 ini. Nah, selama kita ini masih nguji-nguji level support, menurut saya sih resistennya memang cukup jauh, paling nggak 8.500, 87, 89 target berikutnya. Cuma ya kita harus sabar ya. Kita ingat itu pergerakan CPO tuh dalam kecenderungannya tuh sekarang memang lagi ke arah short term bearish. Nah, cuma Ali, LSIP juga sama. LSIP itu salah satu saham chip ini kita lihat itu juga sekarang lagi nguji-nguji support. Dari low 2023 kurang lebih level 980-985, ini juga skenario bottom fishing. Mana kita mengharapkan itu akan consolidating dulu, dekat-dekat support 980-an ini. Kalau breakout, maksud saya kalau rebound, kita bisa kembali ke level 1120 sini. Berarti menjadi suatu pola double bottom yang cukup lebar. Kalau kita tarik ke sini bisa. Ya. Jadi belum semua saham CPO itu bergerak ya. Seperti NSSS yang menurut saya itu masih consolidating. Kebanyakan tuh kalau ngikut pergerakan harga CPO itu kita masih akan cenderung stabil dulu. Ya, kan update teknikal saya kembalikan lagi ke kita dan kawan-kawan. Terima kasih. Oke, terima kasih sharingnya Kak William. Oke, di sini juga tadi saya lihat ada Pak Surya Dharma ya, Vice President Director kita. Halo, selamat sore Pak Surya. Sore kita. Sore. Iya, apa kabar Pak? Baik. Iya, Pak, kira-kira mau ada kesan-pesan Pak? Atau ada update sedikit? Ya, mungkin saya update sedikit lah, karena belakangan ini kan banyak berita buruk dari luar negeri ya khususnya. Ada krisis bank, SVB lah, ada CS gitu ya. Di luar yang sebetulnya sih agak berbeda dengan kita ya. Tapi mau tidak mau itu memang memberikan sentimen negatif ke seluruh regional, sehingga Indonesia juga nggak kemana-mana lah. Secara year to date, dana asing yang di pasar saham ya, di kita itu masuk sekitar 3 triliun, tapi di regular itu ada keluar sekitar 3 triliun juga, jadi dapat dibilang nggak kemana-mana lah marketnya sementara gitu ya. Tapi kita sebetulnya mesti lihat juga bahwa perbankan kita dengan di luar itu berbeda ya.
Kalau di luar itu krisis, perbankan kita itu for big bank khususnya tahun lalu itu mencatatkan laba bersih tertinggi dalam sejarah semuanya. Dan diperkirakan tahun ini mereka juga masih akan profit gitu ya. Ada pertumbuhan mungkin belasan persen gitu ya. Jadi itu yang membedakan, pertama itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa krisis di perbankan di Amerika itu akan membuat Fed Fed yang tadinya sangat agresif untuk menaikkan suku bunga itu akan mau tidak mau terpaksa akan merem kenaikan suku bunganya. Jadi seperti kita ketahui sebelum terjadinya krisis ini Fed itu diperkirakan akan menaikkan kembali suku bunga acuannya itu sebesar 100 basis point sampai dengan bulan Juli. Ya, jadi bulan Maret naik 25, bulan Mei, Juni, Juli masing-masing naik 25. Tapi karena adanya kasus ini, Fed kemungkinan hanya menaikkan suku bunga satu kali saja, 25 bips bulan ini gitu ya. Bulan Mei mungkin 50-50 masih saat ini, tapi bulan Juni, Juli itu sudah di luar kemungkinannya hampir kecil lah. Ya. Jadi di satu sisi memang ada krisis di sana, tapi di satu sisi juga pasar yang sempat tertekan karena agresivitas dari kemungkinan kenaikan Fed itu juga mulai menghilang gitu ya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah sebetulnya di pasar kita sendiri ada peluang sebetulnya dengan posisi sekarang karena indeks kita itu sekarang bergerak di sekitar 6.600-an ya. Yang saya bilang menurut secara valuasi itu menjadi murah sebetulnya pasar kita itu gitu kan. Karena sebetulnya kondisi seperti ini kan kadang-kadang terjadi, tapi selalu secara jangka panjang itu akan kembali pulih. Apalagi kita kan tahun depan ada Pilpres, dan setelah tahun Pilpres itu biasanya itu kan kenaikannya cukup lumayan ya. Ya jadi sebetulnya saat ini tuh memang market belum kemana-mana, tapi itu sebetulnya menjadi peluang kita juga karena kondisi kita dengan kondisi di luar itu agak berbeda gitu. Ya. Kemudian dengan kemungkinan Fed menaikkan suku bunga itu menjadi lebih rendah sekarang dibanding saat ini, itu membuat US dollar index juga mulai melemah. Ya, US dollar index melemah itu berarti harga komoditas mestinya berlawanan ya. Harga komoditas itu berlawanan dengan itu. Jadi mungkin sektor komoditas beberapa juga walaupun mungkin tidak setinggi tahun lalu, tapi dapat bertahan ya. Harganya masih cukup tinggi lah saat ini ya. Kecuali memang beberapa yang dikaitkan dengan takut ada resesi atau lain-lain mungkin kayak minyak agak turun gitu ya. Tapi secara overall itu memang masih akan diuntungkan ya untuk saat ini gitu ya. Jadi pesan saya sih untuk saat ini memang kalau kita investasi lebih jangka menengah atau jangka panjang saat ini memang kesempatannya jarang terjadi juga sebetulnya pada saat murah kita masuk gitu ya. Jangan pada waktu mahal kita beli gitu ya. Nanti akhirnya ternyata itu puncak malah jadi turun kita rugi gitu ya. Ya, jadi itu mungkin saja market saat ini gitu ya. Mungkin itu aja, Gita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Surya atas update-nya ya Pak. Oke, kita tiba saatnya nih di penghujung acara. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para hadirin dan bintang tamu sekalian, Pak Dr. Kishore, Pak Titus, dan Jessica untuk yang sudah sempatkan hadir nih dan berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga pada acara sore ini bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa pastinya nabung saham NSSS melalui aplikasi Star oleh Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Sebelum diakhiri, minta tolong untuk dibuka kameranya ya semuanya. Kita foto bersama dulu. Oke, sudah siap? Siap Kak Megi? Oke. Oke, 1, 2, 3. Aman? Lagi? Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah? Oke, terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu di acara. Thank you Jessica, thank you William, Dr. Kishore. Selamat sore. Thank you semua. Yuk. Selamat sore semuanya. Salam cuan semuanya. Salam cuan semua. Siap. Ya, oke. Yuk. Thank you.